Memang dari dulu Han So-hee juga punya keinginan ya untuk membintangi sebuah proyek yang bertemakan Girls Love. Annyeonghaseyo, Yusulkimimnida, and welcome back lagi to my YouTube channel. Dan teman-teman yang sudah ngeklik video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Anyway, buat yang berpuasa, semangat ya teman-teman. Jangan loyo-loyo. Well Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Han So-hee dan juga Yoon Chan-young, yang mana untuk mereka baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen, dikarenakan mereka ini akan membintangi sebuah project yang mana projectnya ini bertemakan cinta sesama jenis. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Jika kalian kepo, langsung aja yuk kita kepoin bareng-bareng. Di sini aku akan informasikan aja ya, untuk Han So-hee sama Yoon Chan-young itu projectnya beda. Han So-hee nanti akan bintangi project yang bergenre girls love, sedangkan untuk Yoon Chan-young dirumorkan akan membintangi drama boys love. Kita bahas dulu dari Han So-hee deh. Han So-hee sendiri itu akan segera kembali dengan debutnya di layar lebar tahun ini. Aktris yang selalu berani mengambil tantangan di setiap proyek terbaru ini siap mengejutkan penggemar dengan penampilan maksimal dari kemampuan aktingnya. Sebelumnya, Han So-hee juga pernah mengambil peran sebagai pelakor nih dalam drama The World of the Married. Kemudian, ia juga pernah membintangi serial My Name dan juga memerankan karakter perempuan yang menyamar menjadi polisi untuk mengungkap misteri pembunuhan. Dan kali ini Han So-hee kembali dengan membawa genre baru mengangkat tema LGBTQ+, yakni ceritanya itu adalah tentang girls love atau cerita cinta sesama jenis. Dan seperti yang sudah aku kepo-kepoin, untuk Heavy Snow itu mengisahkan tentang kisah dua siswi yang bertemu di bangku SMA dan juga tumbuh dewasa bersama. Mereka ini juga nanti akan mengalami berbagai emosi di saat bolak-balik antara Gangneung dan juga Seoul yang jaraknya juga lumayan jauh banget nih. Ya kira-kira berjarak lebih dari 100 km. Berawal dari persahabatan, dua gadis ini juga harus menghadapi transisi kehidupan ketika menumbuhkan perasaan cinta di antaranya. Seiring berjalannya waktu, mereka juga mulai mengalami kesulitan menghadapi perasaan satu sama lain yang juga terpisah akan ruang dan juga waktu. Film ini nantinya akan berfokus pada penggambaran emosi yang dirasakan oleh kedua karakter yang diperankan oleh Han So-hee dan juga Han Hae-in. Adapun untuk sutradara dari film ini bernama Yoon So-ik, dan ternyata syutingnya itu sudah selesai sejak tahun 2019. Lumayan lama juga ya. Dan sejak perilisan trailernya, Heavy Snow sudah mengumpulkan antusias nih dari para penggemar. Mereka juga sudah tidak sabar menyaksikan penampilan Han So-hee dengan membawakan karakter baru. Selain itu, film ini juga menampilkan Han So-hee yang berperan sebagai anak muda dalam filmnya. Cukup berbeda dengan karakter yang sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk Heavy Snow nanti akan ditayangkan perdana di 24 Jeonju International Film Festival kategori Korea Competition, yang mana untuk festival ini diadakan pada tanggal 27 April sampai tanggal 6 Mei mendatang. Sementara pemutaran perdana untuk umum akan diinformasikan menyusul. Dan mungkin hal yang tidak kalian sangka adalah ternyata untuk Han So-hee itu sudah berkeinginan untuk membintangi proyek Girls Love. Aktris cantik lahiran tahun 1994 itu membeberkan hal tersebut di wawancara bersama dengan News One pada tahun 2018 lalu. Jadi pada kala itu Han So-hee ini menjalani wawancara dikarenakan kesuksesan dari drama Segok yang 100 Days My Friends yang dibintanginya bersama dengan Do EXO dan juga Nam Ji Hyun. Pada kala itu Han So-hee mengatakan kayak gini teman-teman. Belakangan ini kan banyak banget ya cowok-cowok bromance atau BL, tapi nggak banyak nih yang cewek-ceweknya atau yang girls love-nya. Itu juga tidak familiar. Jadi aku juga ingin mencoba sesuatu yang seperti itu. Waduh, memang dari dulu Han So-hee juga punya keinginan ya untuk membintangi sebuah proyek yang bertemakan girls love. Lanjut kita akan membahas tentang drama apa yang akan dibintangi oleh Yoon Chan-young. Jadi Yorobun, berdasarkan laporan dari Spotify News, Yoon Chan-young itu diberikan tawaran untuk membintangi drama boys love yang berjudul I, A Gangster Became a High School Student. Dan saat ini Yoon Chan-young dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif. Jadi masih belum diputuskan sih teman-teman apakah Yoon Chan-young akan terima, akan join atau tidak. Masih belum diputuskan. Masih dalam tahap pertimbangan lah intinya. Adapun untuk I, A Gangster Became a High School Student adalah drama yang didasarkan pada web novel populer dengan judul yang sama juga. Nah, untuk web novel ini berceritakan tentang Kim Deok-pal yang merupakan seorang gangster tidak berpendidikan yang memiliki keinginan untuk bersekolah. Kemudian Kim Deok-pal ini mencoba untuk menyelamatkan Song Hee-hon, yang mana Song Hee-hon ini merupakan pemuda yang mengambil keputusan ekstrim setelah menderita dikarenakan kekerasan di sekolah. Versi live action dari web novel I, A Gangster Became a High School Student itu juga sangat dinantikan nih oleh para penggemar. Apalagi teman-teman, untuk Yoon Chan-young dikabarkan akan menjadi pemeran utama dari drama tersebut. Tentu ekspektasi dari para penonton itu menjadi makin lebih tinggi.
Drama ini diketahui memiliki cerita yang menarik dan juga akan membawa penonton untuk melihat bagaimana sih kehidupan sang pemeran utama yang berubah setelah dirinya itu seperti dirasuki oleh seorang gangster. Dan Yorobun tentu tawaran untuk membintangi drama BL akan menghadirkan sisi baru yang menarik dari sang aktor, atau dapat kita bilang ini adalah tantangan yang baru untuk Yoon Chan-young. Dan di saat Han So-hee dan juga Yoon Chan-young akan membintangi drama cinta sejenis, kalau untuk Han So-hee memang udah fix ya, tapi kalau Yoon Chan-young kan masih belum fix nih gitu. Terus kalian tahu nggak bagaimana respon dari netizen? Responnya itu beragam teman-teman. Dan dilansir dari salah satu base Twitter @drama_manfest, seorang netizen itu menyoroti adanya perbedaan respon tanggapan pengumuman drama bersifat LGBTQ+ yang melibatkan Han So-hee dan juga Yoon Chan-young. Ternyata banyak nih netizen yang beranggapan bahwa pengumuman keterlibatan Yoon Chan-young dalam drama I A Gangster Became a High School Student itu menuai respon negatif. Sedangkan untuk respon sebaliknya berhasil dituai oleh Han So-hee di saat umumkan He Will Know. Jadi dapat kita simpulkan untuk yang filmnya Han So-hee itu menuai kebanyakan komentar yang positif. Untuk negatif pasti ada dong, nggak pasti ada yang pro dan juga kontra. Tapi kebanyakan yang pro kayak gitu. Dan coba teman-teman kita akan baca seperti apa tanggapan dari warganet mengenai perbedaan respon yang terjadi antara proyeknya Han So-hee dan juga Yoon Chan-young. Budaya patriarki sih. Selain heteronormatif yang berlaku, nilai maskulin yang dianggap sebagai nilai superior juga ngaruh sih. Laki-laki lazimnya kan dengan sifat maskulin. Salah satunya adalah orientasi seks atau romantiknya itu kepada perempuan. Maka ketika muncul image laki-laki yang suka sesama laki-laki, maka maskulinitasnya juga dianggap rapuh sehingga banyak yang menolak. Lanjut ke komen yang kedua. It's called a double standard. Harusnya sih konsisten ya. Kayak kalau mau setuju ya udah setuju terus gitu. Bukan kalau ini setuju, kalau itu nggak setuju. Beberapa masih punya pikiran bias is mine. Mereka maunya mengatur biasnya untuk main drama apa yang pengen mereka lihat aja. Bener sih, kebanyakan netizen zaman sekarang juga seperti itu. Dan terkadang kalian juga banyak loh teman-teman yang seperti itu. Tapi banyak dari kita-kita nih yang tidak menyadari. Ini mungkin ya sekedar opini aja nih. Mayoritas penggemar K-drama kan perempuan ya. Tentu mereka kan punya aktor favorit dong. Sekaligus biasanya sih menjadi bias mereka. Makanya nih ketika aktor favorit mereka main boys love, mereka nggak terima karena tentu pengen bias mereka tetap straight. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Bagaimana respon kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain untuk akhir-akhir ini, tren drama boys love memang lagi populer ya, terutama yang dari Korea. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Han So-hee dalam wawancara yang sudah kita bahas tadi. Dan memang itu benar teman-teman. Dan kalian tahu gak sih sejumlah aktor ternama dan idol juga terjun loh untuk membintangi drama boys love. Yang terbaru nih misalnya ada member dari Omega X yakni Jaehan dan juga Ye Chan. Mereka itu membintangi drama yang berjudul A Shoulder to Cry On. A Shoulder to Cry On ini merupakan sebuah drama bergenre boys love yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul Cheer Up Boy. Drama ini menceritakan tentang kisah antara karakter Lee Daeyeol yang merupakan seorang siswa yang mempunyai mimpi untuk menjadi pemanah. Dan ada Jo Taehyun yang merupakan seorang siswa populer yang membohongi dirinya sendiri dikarenakan luka emosional yang pernah menyakitkan dari masa lalunya. Selain drama yang dibintangi oleh member Omega X, ada juga drama Semantic Error yang berhasil membuat heboh sosial media. Mengadaptasi webtoon yang berjudul sama, Semantic Error ini merupakan drama boys love atau yang mengangkat kisah romansa antar pria tentang Cho Sang-woo yang diperankan oleh Jae Chan dan juga Jang Jae-young yang diperankan oleh Park So-ham. Semantic Error juga bahkan sempat mengejutkan semua orang dengan menempati peringkat 1 di Watcha selama 3 minggu berturut-turut loh teman-teman. Bahkan yang menjalar dengan cover Park So-ham dan juga Jae Chan dilaporkan ludes terjual. Fenomena ini tergolong langka banget, mengingat masyarakat Korea Selatan itu masih belum menerima LGBTQ+ secara terbuka. Kesuksesan dari drama Semantic Error juga berimbas loh kepada semua pihak, terutama kepada para pemain. Misalnya untuk Jae Chan. Berkat kesuksesan dari drama ini, popularitasnya dan juga grupnya semakin meningkat, dan bahkan ia juga menerima penghargaan bergengsi. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan aku juga minta maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Goodbye.